Hola, salam Just Talk. Seperti yang gue bilang, bulan Maret ini gue nggak bikin banyak video. Beberapa kalau lagi mood dan lagi asik aja baru gue bikin. Gue pengen istirahat sedikit. Bulan April nanti gue akan gas tiap hari bikin video. Oke? Gue mau bahas Erik ten Hag yang lagi hebohnya di media, di sosmed. Dan banyak yang minta apakah Erik ten Hag akan pergi terus ke depannya seperti apa. Itu yang mau gue bahas. Kita flashback sedikit. Waktu Ole dipecat, dan gue juga bilang Ole ini harusnya dipecat, udah setahun sebelumnya harusnya dipecat. Gue bilang, yang berbeda dengan banyak orang, gue bilang Rangnick setengah tahun, habis itu Erik ten Hag. Sementara yang lain minta Pochettino, Zidane, Conte, bla 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 bla. Dan Rangnicknya terbukti, Erik ten Hagnya belum. Sabar dulu. Rangnick datang, dan kenapa MU tidak mengontrak dia 1,5 tahun, 2,5 tahun, 3,5 tahun, hanya setengah tahun seperti prediksi gue. Itu semua pasti ada pemikiran di belakang itu. Gue tadi browse lagi cek Twitter, di sini ada apa namanya gaji perbandingan Arsenal sama MU ini. Gue bahas sedikit. Nanti ada korelasinya dengan apa yang mau gue bahas. Ronaldo setahun 25 juta. De Gea 19,5 juta. Sancho 18,2 juta. Jadon Sancho 18,2 juta. Varane 17,7 juta. Pogba 15,1 juta. Martial 13 juta. Cavani 13 juta. Rashford 10,4, Maguire 9,9, Bruno Fernandes 9,4. Bruno Fernandes itu setengahnya dari Sancho gajinya. Luke Shaw 7 juta, Fred 6 juta. Masih banyak, nggak usah kita bahas Arsenal. Arsenal Partey 10 juta, paling tinggi. Kedua Alexander Lacazette 9 juta, 9,4. PP 7,2. Ben White 6,2, Tierney 5,7, Leno 5,2, Saka 5,2, Martinelli 4,6, Odegaard 4,1, Bukayo Saka 1,5 juta sebulan. Seminggu cuma 30.000, setahun sorry. Smith Rowe 2,1 juta, seminggu cuma 40.000. Rob Holding 2,1, seminggu cuma 40.000. Tomiyasu 2,9, seminggu cuma 50,6 ribu. Aaron Ramsdale 3,2, seminggu cuma 62 ribu. Nah, artinya jauh banget dibanding MU ya. Kenapa gue ambil Arsenal sebagai parameter? Karena dari sisi ini sebuah bukti bahwa apa namanya, dengan pemain murah-murah lu bisa masuk 4 besar. Tapi standar gue kan, gue selalu bilang gue tidak mau menurunkan standar gue, karena untuk gue Arsenal tiap tahun harus fight untuk rank 1. Oke? Maka dari itu gue belum puas. Nah, kita lihat musim depan pembelian apa lagi, karena Arsenal terlalu muda. Oke, kita ke MU. Artinya untuk gue, MU ini dari dulu sering kali keluar duit terlalu banyak kepada pemain yang overvalue. Sancho aja beli Van de Beek 40 juta. Gue udah kritik, Van de Beek itu 20 cukup. Sancho 90, Sancho itu 20-30 cukup. Fred 60. Belum Maguire 80. Nah, intinya adalah MU ini punya duit. Oke? Gue sempat diskusi dengan kerabat gue yang diehard fans MU. Gue bilang, fans Arsenal itu dengan senang hati menggantikan Glazer dibanding Kroenke. Karena mereka kritik Glazer kan. Mereka kritik Glazer, salah satu alasan adalah tiap tahun Glazer itu ambil untung dari income-nya MU. Apa salahnya, dia pemiliknya kok, ya kan? Tapi MU itu tiap tahun keluar dana ratusan juta untuk beli pemain, jauh lebih gede daripada Arsenal. That's why gue bilang semua fans Arsenal akan happy kalau dapat pemilik seperti Glazer, bukan seperti Kroenke. Karena itu. Tapi kenapa overvalue? Satu menurut gue, itu Woodward. Woodward ini orang finance. Jadi dia kayaknya punya rumus hitung-hitungan, algoritma, gue masuk segini, gue bisa keluarkan segini, tanpa melihat value-nya itu oke atau tidak. Nah,
Woodward udah lewat, masuk Dirtek yang namanya Murto, oke? Maka dari itu Rangnick diberi title sebagai advisor, bukan Dirtek karena sudah ada Dirteknya. Nah, tujuan Rangnick apa? Ya, untuk menghindari hal-hal kayak begini yang tadi gue sebut. Rangnick sudah membuktikan dia bisa beli pemain murah, bagus, berbakat, yang harganya 1-2 juta. Lihat, ini udah terbukti di Red Bull Leipzig. Dia melakukan itu semua, oke, sebagai Dirtek. Ini akan dilakukan oleh si Rangnick ke MU ke depannya. Nah, terus kedua, dia menerapkan sebuah filosofi. Orang lupa, MU itu 5 tahun 4 kali promosi. Di tahun pertama di Bundesliga, mereka berada di rank 2, di belakang Munchen. Fans kardus kan cuma ngelihatnya juara. Enggak, ini juga sebuah prestasi bahwa lu dari 5 tahun 4 kali promosi dan di tahun pertama Bundesliga bisa rank 2. Itu prestasi yang luar biasa. That's why Rangnick masuk seperti perkiraan gue untuk menerapkan filosofi. MU ini kan nggak punya filosofi. Siapapun yang datang ya selalulah. Mourinho contoh paling deket lah yang kalian paling tahu. Mourinho, Van Gaal, SAF, Moyes mainnya beda semua. Ole mainnya beda semua. Nggak bisa. Sebagai klub besar itu harus kayak Munchen, Real Madrid. Madrid nggak punya filosofi juga, itu ngandelin bintang. Barcelona, Ajax. Kalau lu punya filosofi yang jelas, siapapun pelatihnya yang masuk, itu mengikuti filosofi itu. Red Bull punya filosofi. Jadi, lu akan menarik pelatih yang sudah diekspektasi oleh pemain seperti apa. Nggak selalu berjalan, memang kayak Jesse Marsch. Waktu Nagelsmann ke Munchen, Jesse Marsch ke Red Bull, setengah tahun dipecat. Akhirnya dia end up di Leeds sekarang kan. But that's okay, minimal filosofinya sama. Maka dari itu gue bilang Rangnick setengah tahun, karena dia lebih bagus di pembelian pemain dan juga menerapkan filosofi, sehingga kerjaan ini bisa diteruskan. Kenapa Ten Hag? Nggak banyak pelatih yang bisa bermain seperti ini. Ten Hag itu terbukti beberapa tahun terakhir bisa perform juara dengan Ajax, tapi juga di Champions League dia perform. Walaupun terakhir kalah karena Ajax memang lagi menurun. Ajax itu nggak punya bintang. Udah nggak punya bintang, tiap tahun jual 5-6 pemain pula. Kalian tahulah semua. Dolberg, Van de Beek, De Ligt, De Jong, Schöne, Promes. Setiap tahun pasti jual banyak pemain, dan setiap tahun dia bisa memoles pemain muda untuk agar mereka bisa adaptasi. Nah, yang jadi masalah sekarang, ini pemain MU ini setengahnya harus dibuang. Di samping dibuang, gajinya itu harus diturunin. Yang jelas yang akan cabut menurut gue itu Pogba, Martial kemungkinan juga, Cavani akan cabut. Ini yang gajinya gede-gede lah. Rashford kalau gue bilang buang. Maguire gue bilang dipertahankan. Bruno Fernandes tergantung, dia bisa main di bawah. Feeling gue nggak bisa. Bruno Fernandes itu cocok kalau dia diberi kebebasan kayak dibawa oleh. Feeling gue nggak yakin, bukan gue bilang nggak bisa ya, tapi gue nggak yakin lah kalau Bruno Fernandes cocok di sistemnya si Ten Hag. Artinya kalau seandainya Ten Hag jadi, kalau ya kita masih berandai-andai, MU ini akan diisi setengahnya itu pemain kalian mungkin nggak tahu, tapi Ten Hag tahu dia bisa memoles, bermain sesuai dengan sistem dan bisa perform. Tujuannya adalah untuk fans, lu bisa bersaing sama musuh bebuyutan lu, Man City sama Liverpool. Iya kan? Fans nggak peduli mainnya kayak apa, akan lebih seru kalau bermain atraktif. That's why gue bukan cenayang. Setiap kali gue keluarkan sebuah argumen, selalu ada dasarnya. Nah, kali ini dasarnya itu bahwa gue lihat jangka panjang MU ini nggak kekurangan duit, tapi kekurangan otak yang harus bisa dikelola lagi dengan baik dana yang dimiliki oleh MU. Pochettino is a no-no. Dia di Spurs luar biasa.
tanpa pemain bintang. Di PSG nggak bisa apa-apa, asli nggak bisa apa-apa. Dari strategi pun ancur-ancuran, menang murni karena skill individu. Enrique, feeling gue, dia nggak mau karena dia ada Piala Dunia. Mending lo juara dunia sama Spanyol daripada lo pegang klub, ya kan. Lopetegui secara strategi oke, tapi gue nggak yakin, satu, dia bahasa Inggrisnya bagus, kedua, dia bisa komunikasi. Dia terbukti dia nggak bisa pegang Real Madrid, gagal total Real Madrid di bawah dia. Nah, apakah Ten Hag pasti berhasil? Belum tentu juga, tapi at least Ten Hag Inggrisnya bagus. Makanya gue lucu pas denger ada di tweet Daily Mail, koran sampah, yang bilang Erik Ten Hag ambil les Inggris. Gue punya grup MPL kan, isinya hampir 5.000 orang. Gue bilang, hey listen, orang Belanda itu semua bisa bahasa Inggris, sampai tukang sampah pun bisa bahasa Inggris. Dan setelah itu Erik Ten Hag sendiri yang bilang, setelah 1 bulan kemudian baru Erik Ten Hag, kita semua bisa bahasa Inggris di sini. Mungkin tidak benar-benar lancar ya, tapi komunikasi definitely bisa. Kedua, dia bisa bahasa Jerman. Kan dia pernah pegang Bayern Munchen 2 di bawah Pep. Jadi dia bisa komunikasi dengan Rangnick, either dalam bahasa Jerman atau dalam bahasa Inggris. Soal komunikasi itu nggak ada masalah. Di salah satu Twitternya Fabrizio Romano gue baca, Erik Ten Hag pengen tahu, satu, budgetnya berapa, terus apa yang kalian inginkan. Nah, kalau gue jadi dirteknya si Murtough atau si Glazer, anaknya Glazer, Joel kalau nggak salah namanya, gue akan bilang, lu terapkan sistem bermain di mana sistem bermain ini bisa berlaku dalam jangka panjang siapapun pelatihnya. Nah, gue harap dia seperti itu, dalam arti Rangnick udah oke, Ten Hag didukung full. Kalau saatnya ada pemain bintang yang ditendang sama Erik Ten Hag, harus tetap didukung. Ini yang dibutuhkan, ini yang dilakukan oleh Arteta. Didukung full oleh manajemen. Awal-awal amburadul, sekarang pelan-pelan naik. Walaupun untuk gue tetap belum puas ya. At least dengan pemain yang murah-murah yang gue sebut tadi, bisa di atas MU. Entah at the end of the day, gue nggak tahu yang rank 4 itu MU atau Arsenal atau mungkin West Ham atau Spurs, kita nggak tahu. Tapi at least red line-nya, pattern bermain itu udah kelihatan di Arsenal. Tinggal masukin pemain yang lebih berkualitas aja. Nah, di MU sama sekali enggak. Oke, jadi untuk fans MU, gue harap Erik Ten Hag kesana seperti yang gue sudah katakan setengah tahun yang lalu. Nggak sampai setengah tahun, 4 bulan yang lalu. Oke, thanks for watching.